Nanami mulai mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menghadapi Mahito. Kemudian dengan teknik perbandingan kehancuran miliknya, Nanami berhasil memotong salah satu kaki Mahito, dan menimbunnya dengan reruntuhan dinding yang penuh dengan energi kutukan miliknya. Sebelum meninggalkan lawannya, Nanami berkata kepada Mahito, "Jika kita masih sama-sama hidup, mari bertemu lagi." Kemudian Mahito hanya bisa menatap reruntuhan yang menimpanya. Sementara Itadori yang bersama Yoshino saat itu bingung, karena tidak bisa menghubungi Pak Ijichi. Sedangkan Yoshino sendiri, ternyata telah mengetahui bahwa Itadori adalah penyihir Jujutsu dari kancing baju Itadori, yang sebelumnya diberitahu oleh Mahito. Itadori yang kebingungan harus berbuat apa, akhirnya memutuskan untuk langsung bertanya, apakah Yoshino tahu, dan melihat sesuatu tentang peristiwa yang terjadi di bioskop. Yoshino menjawab, bahwa dia tidak melihat kejadian apapun saat berada di bioskop. Setelah mendengar jawaban Yoshino, Itadori akhirnya ngobrol dengan Yoshino tentang film yang ditonton di bioskop itu. Dari obrolan tentang film itu, mereka akhirnya menjadi lebih akrab, bahkan ketika ibu Yoshino yang tiba di tempat itu mengajak Itadori untuk makan bersama di rumah mereka. Di tempat lain, tampak Suguru Geto menghampiri reruntuhan di mana Mahito terkubur. Dan ternyata Mahito masih hidup. Dia juga menjelaskan kepada Geto tentang keadaan dirinya yang tidak bisa mati selama wujud jiwanya dipertahankan. Geto juga bertanya keadaan lawan bertarung dari Mahito, dan dijawab Mahito, bahwa kemungkinan lawannya yaitu Nanami ikut juga terkubur bersama dirinya. Sedangkan Nanami sendiri saat itu menelpon Pak Ijichi, dan mengatakan akan kembali ke sekolah Jujutsu untuk menerima perawatan akibat luka yang didapat saat menghadapi Mahito. Di rumah Yoshino, suasana bahagia jelas terlihat saat Itadori makan bersama Yoshino dan ibunya. Bahkan Yoshino tampak tertawa lepas saat itu. Setelah acara makan selesai, Itadori pun pamit kepada Yoshino, dan berkata bahwa ibunya adalah orang yang baik. Mendengar hal itu Yoshino yang menyelimuti ibunya balik bertanya kepada Itadori, "Gimana dengan ibumu sendiri?" Itadori menjawab bahwa dia tidak pernah melihat kedua orang tuanya, dan selama ini dia dibesarkan oleh almarhum kakeknya. "Apakah kamu penyihir Jujutsu?" tanya Yoshino tiba-tiba kepada Itadori. Meski sedikit ragu, namun Itadori membenarkan pertanyaan Yoshino kepadanya. "Apakah kamu pernah membunuh?" lanjut Yoshino. Itadori menjawab, bahwa sebisa mungkin dia tidak akan membunuh, meski itu penyihir yang jahat sekalipun. Karena bagi Itadori, nilai kehidupan itu sangat berarti. Di malam harinya, saat di kamar, Yoshino masih memikirkan jawaban Itadori tadi, sebelum pulang dari rumahnya. Ibu Yoshino yang tertidur di ruang tamu, terbangun dan menemukan jari Sukuna yang tak tersegel tergeletak di atas meja. Ibu Yoshino yang tidak mengetahui benda apa itu, tidak menyadari kehadiran roh kutukan di belakangnya. Keesokan harinya, Yoshino Nagi ibunda dari Yoshino Junpei, ditemukan tewas, dengan tubuh bagian bawah menghilang, jasadnya ditemukan di kamar dengan kondisi tubuh bagian bawah ditutupi kantong es. Sementara Yoshino Junpei yang saat itu bersama Mahito, justru mendapat keterangan yang membuat dia menjadi salah paham. Yoshino pun pergi ke sekolahnya tanpa menggunakan seragam, tepat ketika di sekolahnya sedang mengadakan acara penghargaan siswa berprestasi. Salah satu siswa yang mendapat penghargaan adalah berandal yang gemar membuli siswa lainnya di sekolah. Saat itulah di tengah acara berlangsung, salah seorang siswi melihat awan hitam yang aneh dari luar jendela. Rupanya awan hitam itu adalah penghalang yang dipasang oleh Mahito, dan ternyata kedekatannya dengan Yoshino selama ini adalah rencana Mahito agar Yoshino dan Itadori bertarung, yang kemudian bertujuan untuk membuat Itadori bertukar tubuh dengan Sukuna. Bahkan ternyata yang meletakkan jari Sukuna di rumah Yoshino dan mengakibatkan ibu Yoshino tewas adalah Mahito bersama dengan Suguru Geto. Di dalam gedung sekolah, tampak para murid bergelimpangan, hanya guru dan murid yang mendapat penghargaan tadi saja yang masih berdiri. Saat itu Yoshino muncul,
dan memperlihatkan luka yang didapat dari teman-temannya yang kerap membuli kepada gurunya. Selanjutnya Yoshina pergi menemui berandal siswa yang tadi mendapat penghargaan. Dia menganggap bahwa temannya itulah yang mengirim jari Sukuna ke rumahnya. Yoshino kemudian menghajar temannya itu hingga babak belur, dan berkata akan tetap membunuhnya meski apapun jawabannya. Saat itulah Itadori muncul, dan berteriak menghentikan Yoshino. Namun dijawab Yoshino, agar penyihir Jujutsu tidak perlu ikut campur.